Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifani dengan NIM 230517620 dari program studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Munawarman. Karena udah malam ini cahayanya gelap banget, dipakai lighting dari bawah sini jadi agak aneh, nggak apa-apa. Sini saya bakal ngejelasin mengenai materi sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Lalu kenapa ada lilin di sini? Nah, saya mau challenge-nya saya bakal ngejelasin saya bakal selesai ngejelasin sebelum lilinnya mati. Oke. Kita dulu. Oke. Saya sih pede berhasil ya. Oke. Masuk ke materi yang pertama yaitu kutipan. Nah, kutipan itu apa? Kutipan adalah pengambilan kata atau kalimat dari sumber lain untuk mendukung tulisan. Nah, kutipan itu ada dua jenisnya. Jenis pertama yaitu kutipan langsung, yang mana kutipan langsung ini mengambil teks persis seperti aslinya tanpa mengubahnya sedikit pun. Lalu biasanya diberi tanda kutip dan mencantumkan sumbernya dari mana. Nah, kutipan langsung ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung yang panjang, lalu kutipan langsung yang pendek. Lalu ada yang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu dia mengambil kutipannya, tapi dia beda, jadi nggak sama persis, beda sama kutipan langsung tadi. Lalu materi kedua yaitu catatan kaki atau footnote. Nah, itu apa? Catatan kaki adalah tulisan kecil di bagian bawah halaman yang berisi sumber kutipan atau referensinya atau informasi tambahan juga. Nah, fungsinya apa? Nah, jadi agar tulisannya itu nggak keganggu sama referensinya kalau misalnya digabungin ke teksnya, jadi dia pakai catatan kaki. Lalu materi ketiga ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar semua sumber yang digunakan dalam tulisan. Biasanya ada di akhir tulisannya atau di akhir buku. Nah, biasanya kalau kita buka buku itu ada di bagian terakhirnya itu daftar pustaka. Lalu fungsinya untuk menunjukkan asal informasinya dan menghindari plagiarisme. Lalu materi keempat ada rujukan. Nah, rujukan ini adalah referensi atau sumber yang digunakan sebagai acuan dalam tulisan. Nah, itu juga ada dua jenisnya, yaitu rujukan yang bersifat umum seperti ensiklopedia atau kamus, karena bisa digunakan untuk berbagai bidang. Lalu ada rujukan yang bersifat khusus, di mana ini maksudnya seperti jurnal atau laporan penelitian gitu. Terus materi terakhir atau materi kelima adalah plagiarisme. Plagiarisme ini adalah menciplak atau menyalin karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumbernya. Plagiat ini ada 4 jenisnya. Yang pertama, plagiat ide. Plagiat ide ini mengambil ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Lalu ada plagiat kata per kata, di mana dia benar-benar ngeciplak semua-muanya tanpa direvisi, diubah atau sedikit pun. Jadi ibaratnya copy-paste langsung. Lalu yang ketiga ada plagiat sumber, menggunakan informasi dari sumber tertentu tanpa mencantumkan referensinya. Keempat ada plagiat kepengarangan. Ini tuh seperti mengaku kalau kita yang nulis tulisan itu, padahal itu karyanya orang lain. Ada 4. Nah, lalu bagaimana cara mencegah plagiarismenya? Nah, itu ada caranya. Yang pertama, bisa selalu mencantumkan sumber saat mengutip. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan parafransa untuk menulis ulang ide dengan kata-kata sendiri. Lalu yang ketiga ada mencatat sumber sejak awal agar tidak lupa mencantumkannya. Jadi kalau misalnya kita lagi nulis, itu sumbernya jangan kepikiran nanti di belakangan deh dimasukin, jangan. Itu kita tulis memang jadi biar nggak lupa. Lalu yang keempat ada menggunakan perangkat lunak atau alat cek
plagiarisme untuk memastikan tulisan asli. Sekian dari penjelasan saya, dan saya berhasil ya. Sebelum lilinnya mati sudah selesai. Jadi nggak mau sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video minggu depan.